Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gidina Nandasa dengan NIM 2415086 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Emilianus Satriawan Hadud dengan NIM 24150911073. Perkenalkan, nama saya Niran Rizcha Dewi, NIM 24150911071. Perkenalkan, nama saya Kade Anamiri Divayanita dengan NIM 24150911056. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait integrasi Nextcloud dengan OnlyOffice dan Radius yang berbasis Docker. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang pertama yaitu Docker Compose-nya. Langsung saja ke pembahasan. Baik, untuk aplikasi pertama itu ada OpenLDAP, di mana OpenLDAP ini berfungsi sebagai untuk menyimpan database pengguna atau akun dari pengguna. Di mana akun tersebut akan digunakan pada layanan seperti Nextcloud dan Radius nantinya. Untuk networknya menggunakan network internet yang kita buat sendiri. Selanjutnya itu ada aplikasi OP HPLDAP admin yang digunakan sebagai antarmuka atau GUI dari LDAP sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga kita menggunakan database berbasis Postgre, di mana ini akan menyimpan metadata dari Nextcloud. Selanjutnya, pada aplikasi keempat ada Nextcloud, di mana aplikasi Nextcloud ini merupakan cloud storage. Nah, aplikasi ini serupa dengan Google Drive. Dan berikut konfigurasinya. Dan aplikasi kelima itu ada OnlyOffice, di mana aplikasi OnlyOffice ini merupakan serupa dengan Word, namun ini dapat diakses di browser Nextcloud nantinya. Nah, selanjutnya aplikasi ke-6 itu ada FreeRadius, di mana FreeRadius ini berfungsi sebagai autentikasi untuk jaringan. Nah, ini adalah konfigurasi volumenya, dan networknya kita buat network intranet dengan driver bridge. Nah, ini merupakan client conf untuk konfigurasi radius namun tidak digunakan. Nah, selanjutnya kalian bisa run docker compose admin-d. Tunggu hingga proses up atau instalasi selesai. Nah, jika proses instalasi selesai, kalian bisa buka Docker desktopnya. Lalu setelah kalian buka Docker desktop, kalian bisa masuk ke dalam PHP LDAP adminnya. Nah, klik. Nah, di sini kalian bisa klik login. Nah, untuk login DN-nya kalian bisa masukkan seperti berikut dengan cn sama dengan admin, dc sama dengan jarpress, dc sama dengan grup 2. Nah, untuk passwordnya itu ada admin password 123. Lalu authenticate. Nah, di sini kalian bisa klik dc sama dengan jarpress-nya, lalu create a child entry, lalu organization unit. Klik organization unit. Nah, di sini kalian bisa buat namanya groups 2. Lalu create object. Lalu commit. Nah, selanjutnya kalian klik plus, lalu di jarpress. Lalu kalian bisa create a child entry lagi. Lalu kalian pilih POSIX group. Dimana kalian bisa klik users. Nah, di users ini kalian bisa buat akun kelompok kalian. Dan kalian bisa klik check users, lalu klik child entry. Nah, di sini kalian bisa buat user account. Contohnya, yang pertama itu saya membuat akun untuk diri saya sendiri dengan nama Narendra, lalu Yasa, lalu bisa aja kalian bisa custom sendiri, contoh seperti nama saya Narendra. Lalu kalian bisa buat password sesuka kalian. Nah, di sini kalian bisa masukkan password kalian untuk mengecek apakah sudah sama atau sesuai yang kalian inginkan. Lalu kalian bisa klik users, lalu create object, lalu commit. Nah, di sini kalian bisa melakukan hal yang serupa untuk anggota kelompok kalian yang lainnya.
Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait cara integrasi LDAP ke Nextcloud serta testingnya. Jadi setelah seluruh konfigurasi selesai, langkah berikutnya adalah mengakses aplikasi Nextcloud melalui browser. Kalian perlu membuka halaman http://localhost.280, maka halaman instalasi Nextcloud akan muncul. Pada tahap ini, Nextcloud akan menampilkan notifikasi bahwa database berhasil terkoneksi secara otomatis, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengaturan database secara manual lagi. Lalu, kalian perlu masuk dengan user admin yang passwordnya Rendra05 dan klik tombol pasang untuk memulai proses instalasi. Sistem akan melakukan inisialisasi dan konfigurasi awal sehingga perlu menunggu beberapa saat hingga proses loading selesai. Dan jika instalasi berhasil, Nextcloud akan menampilkan tampilan awal berupa dashboard Nextcloud. Biasanya akan muncul panduan singkat atau pop-up pengenalan fitur. Kalian klik lewati, lalu silang, lalu masuk ke bagian profil dan klik menu aplikasi. Lalu kalian cari yang namanya kumpulan aplikasi. Lalu cari aplikasi bernama LDAP User and Group Backend. Kalian nonaktifkan terlebih dahulu. Lalu kalian klik lagi dan aktifkan untuk menghidupkan fitur integrasi LDAP pada Nextcloud. Lalu setelah aplikasi LDAP aktif, klik kembali ke profile, lalu masuk ke administrasi settings. Di menu sebelah kiri, kalian pilih LDAP atau AD Integration. Nah, jika sudah di-enable, kita kembali ke VS Code di terminal. Kita jalankan docker exec minit Nextcloud bash. Nah, di sini kita bisa install editor text dengan memasukkan apt strapget update -n apt strapget install min y nano. Di sini kita klik enter. Oke. Menunggu proses dan nah, di sini kita akan memasukkan lagi untuk edit file config-nya, yaitu nano/var/www/html/config/config.php. Nah, kita sudah berhasil masuk, dan di sini kita akan tambahkan atau ubah bagian trust domains-nya. Di bagian trust domains ini, bagian bawah biasanya kita cari ada tulisan localhost di sini ya teman-teman. Nah, di bawah ini, di bawah localhost nanti kita akan tambahkan Nextcloud ya teman-teman. Jadi di bawah ini kita tulis sama persis seperti bagian localhost-nya, tetapi untuk namanya itu kita tambahkan Nextcloud. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan juga local remote server. Oke. Nah, ini untuk izin komunikasi antar kontainer. Nah, untuk Nextcloud-nya tadi itu untuk izin akses via nama server service Docker-nya. Oke, jika sudah, kita bisa klik simpan, bisa menggunakan Ctrl S atau Ctrl O, kemudian enter untuk simpannya, kemudian kita bisa keluar dengan Ctrl X. Oke, nanti kita akan merestart Nextcloud-nya. Nah, untuk merestart Nextcloud-nya itu tentu saja kita keluar dulu terlebih dahulu dari tampilan sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita clear dulu. Nah, di sini kita jalankan docker restart Nextcloud apps-nya. Nextcloud app. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Nextcloud. Untuk nama host itu LDAP-2/open LDAP dengan port 389. Lalu untuk nama pengguna DN-nya kalian ganti sebagai CN sama dengan admin, diisi sama dengan jalpress, diisi sama dengan grup 2 dengan memasukkan password 1 base DN per baris DC sama dengan jalpress, diisi sama dengan grup 2. Setelah itu kalian klik simpan kredensial, klik deteksi base BN, lalu klik uji base DN dan klik deteksi port. Jika berhasil, maka bagian bawah akan muncul status konfigurasi oke.
Lalu kalian klik lanjutkan. Lalu pada menu LDAP atau ada integration bagian pengguna, pastikan bagian hanya kelas objek init org person. Scroll ke bawah. Pada bagian bawah halaman, klik verifikasi setelah jumlah pengguna. Jika menampilkan 4 user found, berarti Nextcloud berhasil membaca data user LDAP. Klik lanjutkan. Scroll ke bawah pada bagian halaman, klik verifikasi setelah lagi. Lalu menampilkan 4 user found, berarti Nextcloud berhasil membaca data user dari LDAP. Klik lanjutkan. Lalu pada menu LDAP, bagian atribut login, masukkan salah satu username LDAP, misalnya Narendra. Lalu klik verifikasi setelan. Jika menampilkan notifikasi pengguna ditemukan, maka klik lanjutkan. Lalu di sini kita mencoba nama Satrio, lalu ada Ana, lalu ada Rizcha. Jadi jika menampilkan notifikasi pengguna ditemukan, klik lanjutkan. Nah, pada bagian grup, pilih POSIX Group dan Users. Klik verifikasi pengangkutan dan hitung jumlah grup. Jika menampilkan satu grup found, maka integrasi dengan LDAP sudah berhasil. Lalu kalian keluar dari akun admin Nextcloud. Pada halaman login, masuk dengan username dan password dari akun yang telah dibuat di LDAP dan akun name Narendra, kata sandi Narendra05. Kalian klik masuk. Jika berhasil login, maka terintegrasi LDAP dan Nextcloud telah berhasil. Untuk langkah integrasi di web Nextcloud-nya ini kita keluar dulu dari tampilan sebelumnya, lalu kita login kembali di Nextcloud sebagai admin. Nah, kita tentu login sebagai admin dengan kata sandi yang benar. Nah, di profile kita bisa mengklik profile dan mencari namanya aplikasi atau apps. Nah, di aplikasi ini nanti kita akan mencari yang namanya OnlyOffice. Nah, kita coba lihat di berkas. Di berkas ini kita bisa cari yang namanya OnlyOffice. Namun untuk mempercepat kita bisa menggunakan tools search. Oke, di sini kita bisa mengklik OnlyOffice. Nah, di sini ada tampilannya. Kita bisa mengklik download dan enable atau mengaktifkannya. Jika sudah, kita kembali ke profilnya, kita masuk ke administration settings. Nah, di administration settings ini kita cari yang namanya OnlyOffice. Ada beberapa hal di sini yang akan kita ubah atau kita isi konfigurasinya. Oke, kita isi konfigurasinya di mana OnlyOffice docs address-nya sini kita isikan localhost yaitu http://localhost dengan port 8080, kemudian masukkan secret key-nya. Nah, secret key-nya itu secret key 123 sesuai dengan yang ada di code yang sudah kita bikin sebelumnya. Secret key sudah, kita masuk ke bagian OnlyOffice docker address-nya for internal. Di sini kita masukkan OnlyOffice ya teman-teman, yaitu http://onlyoffice dan untuk servernya Nextcloud. Oke, kita klik save dan di pojok kanan atas ada informasinya bahwa kita sudah save. Nah, untuk langkah testingnya itu kita bisa masuk ke di dashboard, kita klik file lalu kita coba tambahkan folder atau new dokumen. Nah, kita coba buat dokumen baru di sini. Nah, jika dia bisa terbuka atau bisa diedit, maka integrasi OnlyOffice-nya itu sudah berhasil atau sukses. Nah, jika sudah berhasil atau sukses, maka selanjutnya kita bisa masuk ke Radius. Di sini saya akan melanjutkan tutorial saya, di mana saya menjelaskan mengenai konfigurasi Free Radius. Nah, pada tahap ini tuh Free Radius itu akan dikonfigurasi agar proses autentikasi pengguna itu dilakukan melalui LDAP, di mana artinya itu username dan passwordnya yang diuji nantinya akan diambil dari data user yang sudah dibuat di LDAP. Nah, langkah-langkahnya itu buka terminal, terminal di VS Code.
lalu masuk ke dalam kontainer FreeRadius itu dengan perintah docker exec min it FreeRadius underscore server bus, sama kayak Nextcloud-nya yang ini. Jadi kita tinggal ubah aja Nextcloud-nya itu jadi FreeRadius underscore server sesuai dengan kontainer name-nya. Kemudian, agar bisa mengedit file konfigurasinya itu kita perlu masang editor teks nano dengan perintah apt-get update dan apt-get install min-y nano. Ini. Di mana apt-get update itu mempengaruhi daftar paket, sedangkan apt-get install min-y nano itu eh, me- Nano itu menginstal Nano tanpa perlu konfigurasi tambahan. Lalu buka file konfigurasi LDAP pada FreeRadius itu dengan perintah nano eh, garing etc garing rwd garing mods min available garing LDAP. Nah, setelah jalankan akan muncul file seperti ini. Jadi di dalam file ini kita cari bagian konfigurasi utama LDAP, di mana kita di servernya ini kita ubah dia jadi open LDAP. Lalu di identify-nya itu kita hilangin pagarnya itu. Kemudian di passwordnya juga kita hilangin pagarnya juga. Di identify-nya itu kita gunakan eh, yang kita pakai di LDAP. Nah, seperti ini. Lalu di passwordnya juga samain kayak di LDAP kita. Nah, setelah itu di base DN-nya juga kita ubah, sesuaiin. Nah, jika sudah semua sesuai, kemudian simpan perubahan dengan menekan Ctrl X, lalu tekan Y, lalu Enter. Nah, setelah kesimpan, kemudian agar modul LDAP itu benar-benar digunakan, kita perlu mengaktifkannya dengan membuat simbolik link dengan perintah seperti ini. Di mana perintah ini itu menandakan bahwa modul LDAP itu sudah aktif dan siap dipakai oleh FreeRadius. Selanjutnya, edit file konfigurasi site to default-nya dengan perintah nano etc dp-nya ini. Lalu jalankan, akan muncul file seperti ini. Di dalam file ini kita atur authorize atau authenticate dengan cara cari authorize-nya dulu. Di bagian IDAP-nya itu kita hilangin eh, minus minus atau pagarnya itu agar LDAP ikut dicek saat proses otorisasi. AutoCAD-nya juga sudah hilang pagarnya. Lalu AutoType-nya ini belum kita hilangin pagar, kita hilangin pagarnya agar ikut dicek nantinya. Bisa terbaca. Nah, jika sudah, simpan perubahan dengan menekan Ctrl X plus Y lalu Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian buka file konfigurasi klien dengan perintah nano perintah ini. Nah, di dalam folder tuh akan ada bagian klien lokal host. Di require message-nya gimana di require message-nya itu kita ubah jadi yes, allow values
limit di prof kayaknya itu kita juga buka. Yasin, mohon maaf, salah. Bukan yes ya, tapi isi true. Require dan juga di limit proxy-nya itu juga true. Pasti ini. Lalu simpan, kita cek lagi. Di lognya, nah yang ini kita pastikan outnya itu out big bad pass dan good pass itu yes. Dan juga outnya yes. Nah, itu lalu simpan. Ctrl X, tekan Y, tekan Enter. Nah, jika sudah simpan, agar semua konfigurasi itu baru diterapkan, restart container Predarius dengan perintah kita exit dulu, lalu jalankan perintah docker restart Predarius underscore server. Untuk testingnya kita jalankan perintah ini, docker exit Predarius server. Nah ini, kemudian di term cmd kita, atau PowerShell, kita jalankan ls, kita cek dulu di mana tempat foldernya yang kita bikin. Nanti sudah kita masuk ke folder path folder yang sama dengan di VS Code ini. Sili docker. Nah, jika sudah masuk, kita jalankan perintah ini dengan user Narendra, password Narendra05. Di sini juga perintahnya seperti ini, jalankan. Jalankan juga di command prompt-nya. Nah, hasilnya itu receive access accept. Itu artinya sudah berhasil ya menampilkan hasil. Jadi Firdaus itu berhasil terhubung dengan LDAP dan proses autentikasi itu berjalan dengan normal. Tes dengan user yang berbeda. Ubah jadi usernya, ubah jadi Satrio. Nah, hasilnya juga reset accept. Jadi udah berhasil ya. Dan juga coba yang lain lagi. Ana. Nah, ada juga di berhasil. Lalu coba Rizja. Nah, berhasil juga. Jadi accept semua. Jadi eh, konfigurasinya itu berhasil. Dan berhasil terhubung ke LDAP-nya. Jadi sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi atau penjelasan yang kurang atau salah, kami mohon maaf.